Hai semua, balik lagi di Story Corner. Sesuai judulnya kali ini aku pengen ngebahas tentang Catherine Dior. Nah, jadi Catherine Dior ini adalah adiknya si Christian Dior dan dia ini juga bungsu dari 5 bersaudara. Jadi dia punya 4 kakak. Dan Catherine ini salah satu perempuan yang memutuskan untuk masuk ke sebuah jaringan perlawanan Prancis untuk bisa melawan pendudukan Jerman pada masa Perang Dunia Kedua. Dan walaupun Christian ini udah tahu ya risiko apa yang akan dihadapi oleh si Catherine dan juga dirinya saat Catherine memutuskan bergabung dengan jaringan perlawanan itu, tapi sebagai sosok kakak yang sangat-sangat menyayangi adiknya, jadi ya dia support aja si kegiatannya Catherine untuk melawan pendudukan Jerman. Jadi gimana kisahnya, kita langsung aja masuk ke videonya. Hope you guys enjoy this video. Oke, jadi kita masuk ke biografinya si Catherine Dior dulu ya. Jadi nama lengkapnya dia ini adalah Jeanette Marie Catherine Dior. Nah, dia ini lahir di Grenville di barat laut Prancis pada 2 Agustus tahun 1917. Nah, dia ini anak bungsu dari 5 bersaudara. Saudaranya yang lain tuh ada Christian, Bernard, Raymond, sama Jacqueline. Nah, terus nama ayahnya si Catherine ini adalah Maurice Dior dan nama ibunya adalah Madeleine. Nah, Maurice ini nih punya perusahaan yang memproduksi pupuk. Nah, bisnisnya nih cukup sukses pada masa itu, sampai akhirnya dia tuh bisa memboyong keluarganya untuk tinggal di villa megah. Nah, yang mana villa megahnya ini tuh berwarna merah jambu dan sampai sekarang itu dijadiin Musée Christian Dior atau museumnya Dior. Nah, sementara ibunya Catherine ini sayangnya meninggal pada tahun 1931 karena penyakit sepsis. Sementara kakaknya si Raymond itu ternyata dia tuh pernah dikirim sebagai pasukan pada saat Perang Dunia I. Terus si Bernard, kakaknya lagi, itu ternyata udah berjuang selama bertahun-tahun karena penyakit schizophrenia yang dideritanya sejak tahun 1932 atau setahun setelah ibunya meninggal. Nah, perusahaan pupuknya Maurice ini pada akhirnya mengalami kebangkrutan, tapi aku gak menemukan data kapan tepatnya perusahaan pupuknya Maurice ini bangkrut gitu ya. Nah, sementara di satu sisi Maurice ini berusaha untuk mengembangkan bisnis yang lain, yaitu bisnis di bidang real estate, tapi ternyata bisnis yang real estate ini juga mengalami kegagalan. Akhirnya mereka sekeluarga pindah ke rumah pertanian yang ada di Provence. Nah, yang tinggal di sana tuh ada Maurice, Dior bersaudara, dan juga Marthe, si pembantu mereka yang udah mengabdi selama bertahun-tahun. Nah, Catherine ini mencoba untuk membantu perekonomian keluarganya dengan menanam kacang hijau dan kacang polong. Sementara si Christian Dior tadi itu tetap ada kesukaannya mendesain dan menjahit baju. Dan ketika Christian ini mulai dapat banyak perhatian, mulai dapat banyak klien, uangnya juga udah cukup, akhirnya dia tuh memutuskan untuk menyewa sebuah apartemen di Paris. Nah, diajaklah si Catherine ini untuk tinggal di sana bareng sama Christian. Kayak, udahlah kau tinggal sama aku aja, sekalian bisa bantu-bantu, kayak gitu ya mungkin Christian bilang sih ke si Catherine waktu itu. Dan ternyata benar aja, selama tinggal sama Christian, Catherine ini ternyata kerap membantu kakaknya yang saat itu tuh berjualan sarung tangan mode. Dan kadang juga dia nih jadi modelnya Christian gitu loh. Kalau misalnya Christian lagi mendesain baju baru, nah si Catherine inilah yang jadi modelnya si Christian selama dia masih merintis usahanya dan masih belum bisa ngebayar model-model untuk peragaan bajunya. Jadi bisa dibilang si Catherine ini model pertamanya Dior. Nah, Christian ini sayang banget sama Catherine. Jadi walaupun dia tuh tahu adiknya itu salah satu anggota perlawanan Prancis untuk bisa mengusir pendudukan Jerman di Prancis pada masa Perang Dunia Kedua, Christian ini kayak nggak punya pilihan gitu loh. Jadi dia tuh tetap mendukung si Catherine, bahkan memperbolehkan Catherine ini menggunakan apartemennya sebagai markasnya Catherine dan teman-temannya ini untuk mendiskusikan perlawanan apalagi nih yang akan mereka lakukan supaya pendudukan Jerman ini segera berakhir di Prancis. Tapi karena si Christian membiarkan Catherine menggunakan apartemennya untuk berdiskusi tentang perlawanan terhadap Jerman,
ada nih beberapa kliennya Christian itu yang jadi takut untuk ke apartemennya Christian untuk pesen baju gitu, karena ya mereka pasti takutnya dituduh mata-mata lah, dituduh melawan Jerman lah, nanti mereka kena imbasnya apa segala macamnya. Jadi banyak dari kliennya Christian ini akhirnya menjadi nggak nyaman sama aktivitasnya si Catherine dan teman-temannya. Nah, Catherine tuh sadar ternyata dijadikannya apartemennya Christian itu sebagai markasnya dia dan teman-temannya itu membuat klien-klien kakaknya tuh nggak nyaman, dan karena nggak mau membebani si Christian, akhirnya Catherine tuh memutuskan untuk memindahkan markas mereka ke loteng apartemennya si Christian. Nah, pada tahun 1940-an di Perancis itu sebenarnya perempuan itu masih dianggap sebelah mata gitu ya, bahkan mereka nggak punya hak pilih juga. Nah, tapi si Catherine ini tuh nggak mau jadi perempuan seperti standar masyarakat pada masa itu gitu. Dan dia ini tetap kekeh pengen melawan pendudukan Jerman di Perancis, karena dia merasa sebagai perempuan tuh perannya dia tuh nggak boleh dibatasi hanya untuk peran istri atau peran ibu yang dalam lingkup domestik aja. Dia tuh kepengen show up, dia pengen menunjukkan dirinya karena dia tuh punya pendapat, dia punya pendirian, dia punya pilihan, dan pilihan itu didukung sama Christian. Tapi aku nggak nemuin data apakah keluarganya Catherine kayak Maurice dan juga saudara-saudara yang lain itu tuh tahu sebenarnya si Catherine ini join ke sebuah perkumpulan atau jaringan untuk melawan Jerman. Yang aku ketahui sih cuman si Christian doang yang tahu kalau Catherine itu gabung sama organisasi untuk melawan Jerman, dan si Christian juga udah paham resikonya. Jadi ya sebenarnya Christian tuh kayak udah mewanti-wanti, tapi ya gimana, kan walaupun udah tahu, walaupun ya mungkin kadang dia ngerasa ketar-ketir gitu ya, tapi ya udahlah dia membebaskan adiknya untuk ikut itu, yang penting hati-hati kayak gitu. Nah, suatu hari Catherine ini tuh lagi mau beli radio supaya dia tuh bisa mendengarkan siaran langsung dari BBC, termasuk siaran dari pemimpin Perancis merdeka yang bernama Jenderal Charles de Gaulle yang saat itu tuh diasingkan. Nah, dia akhirnya carilah si radio ini sampai akhirnya dia ke toko elektronik yang ada di Cannes. Nah, ternyata toko elektronik tempat Catherine mau beli radio itu dimiliki dan dikelola oleh seorang laki-laki yang bernama Hervé de Carboneris, yang ternyata juga merupakan anggota F2, sebuah jaringan perlawanan Perancis yang punya hubungan kuat dengan intelijen Inggris dan juga Polandia. Nah, kebetulan pada November tahun 1941, si Catherine ini mendapat tugas dari jaringan perlawanannya yang lama untuk mengirimkan laporan tentang situasi Perancis ke London. Nah, pertemuan itu tuh sangat berkesan, mereka tuh nyambung satu frekuensi. Hervé merasa ketemu sama soulmate-nya, begitu juga sama si Catherine, mereka rasanya nyambung lah, mungkin ya ngebahas tentang pendudukan Jerman di Prancis, karena mereka kan sama-sama punya ketertarikan untuk melawan pendudukan Jerman itu kan. Nah, akhirnya mereka pun jatuh cinta, dan walaupun Hervé ini usianya sepantaran sama Christian alias 12 tahun lebih tua dibandingkan Catherine, dan saat itu tuh si Hervé tuh sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Lucienne de la Paran dan punya 3 anak. Nah, tapi di kemudian hari akhirnya si Hervé ini memutuskan cerai secara baik-baik dengan istrinya, dan pada akhirnya dia tetap memilih menjalin hubungan dengan Catherine. Walaupun pada akhirnya Catherine ini nggak mau diajak nikah sama si Hervé karena Catherine ini nggak mau perannya itu dibatasi hanya di bagian domestik aja, hanya sebagai istri atau hanya sebagai ibu. Nah, dan Hervé ini juga nggak apa-apa, dia ini juga menghargai keputusan si Catherine. Nah, akhirnya si Catherine ini diajak gabunglah sama si Hervé ke jaringan F2 itu dengan nama sandi Caro. Nah, kegiatan Catherine setelah gabung sama F2 ini adalah mengumpulkan informasi untuk dikirimkan ke intelijen London. Dia ini sampai rela bersepeda naik turun pesisir Perancis Selatan untuk bisa mengintai pergerakan pasukan Jerman. Nah, dia ini juga menggambar peta dengan rincian infrastruktur dan ranjau darat Jerman, lalu mengetik laporan untuk dikirim ke agen-agen yang ada di London. Dia ini juga bertugas untuk memberikan rencana invasi sekutu ke Perancis atau The Day.
Nah sayangnya pada sore hari tanggal 6 Juli 1944 ada 4 pria nih yang menghampiri si Catherine dan merebut sepeda serta tasnya secara paksa. Kemudian mereka langsung membawa Catherine ke Rue de la Pompe atau markasnya Gestapo dengan mata tertutup. Nah di sana Catherine ini diinterogasi oleh Gestapo selama berjam-jam. Nah Gestapo ini apa sih? Nah Gestapo itu adalah jaringan polisi rahasia negara resmi miliknya Jerman yang ditempatkan di Prancis, dan Gestapo ini udah dibentuk sejak 26 April 1933 dengan tugas untuk memastikan keamanan negara dan menghilangkan siapa aja yang dianggap berbahaya oleh Jerman. Selama proses interogasi itu, Catherine tetap tabah, Catherine tetap tutup mulut untuk bisa melindungi teman-temannya dan juga Hervey. Bahkan sampai dia disiksa, yang menyebabkan organ reproduksinya tuh rusak, dia tuh tetap tutup mulut, tetap nggak menjawab satu pun pertanyaan yang diajukan sama anggota Gestapo yang menginterogasi sekaligus menyiksanya. Nah karena kesal kan, yang namanya Catherine udah disiksa, udah diinterogasi selama berjam-jam, mereka kan juga lelah ya. Karena mereka kesal, si Catherine ini nggak memberikan informasi apa-apa, mereka akhirnya membawa si Catherine ini ke kamp konsentrasi wanita di Ravensbrück yang ada di Jerman Utara. Nah kemungkinan besar si Christian ini ngeh ya kalau misalnya adiknya tuh dalam bahaya, karena mungkin Catherine ini kok nggak pulang-pulang dari tugasnya sebagai anggota F2 itu, padahal biasanya dia selesai ngerjain tugasnya dia pasti selalu pulang gitu. Nah dia akhirnya minta bantuan sama temannya, seorang kenalan, seorang diplomat Swedia namanya Roald Nording, untuk bisa mencegat kereta terakhir yang akan meninggalkan Paris, karena si Christian itu mungkin ada naluri seorang kakak ke adiknya ya, jadi dia tuh ngerasa yakin Catherine tuh ada di kereta terakhir itu loh, kereta terakhir yang akan meninggalkan Paris. Nah mereka nih sempat hampir berhasil, tapi sayangnya mereka terlambat, entah beberapa menit gitu ya, mereka terlambat menghentikan kereta terakhir yang membawa Catherine. Jadi Catherine bersama kereta terakhir dan rombongan yang lainnya itu dibawa ke Jerman. Nah awalnya Catherine ini tuh dibawa ke kamp konsentrasi Ravensbrück yang ada di Jerman Utara tadi. Nah tapi beberapa bulan kemudian dia dipindahkan ke 3 kamp kerja paksa yang berbeda, di mana para wanita di kamp itu tuh harus bekerja selama 12 jam sehari untuk mencelupkan kerang ke dalam baki berisi asam atau merakit bagian-bagian mesin pesawat. Dan Catherine sama teman-temannya ini sengaja melakukan kesalahan supaya mesinnya tuh rusak dan pesawatnya tuh nggak jadi beroperasi, atau ya mentok-mentok syukur-syukur itu bisa jatuh dan membuat pasukan Jerman ini kalah gitu. Nah di kamp konsentrasi mereka tuh hanya diberi makan sup encer dan roti kering, itu pun hanya sekali sehari. Catherine bahkan pernah dijebloskan ke penjara militer di Torgau, sebuah tempat penambangan yang tidak terpakai dan diubah menjadi tempat penyimpanan amunisi. Nah dia juga pernah dipindahkan ke pabrik-pabrik yang ada di Apterode dan Markkleeberg untuk kerja paksa. Nah, selama 9 bulan kepergiannya Catherine, Christian ini tuh selalu berusaha mencari adik dan teman-temannya dengan memanfaatkan koneksi yang dia punya dari klien-kliennya yang kebanyakan tuh adalah pejabat dan istrinya pejabat. Karena desainer macam Chanel dan juga Dior ini tuh sebenarnya udah ada sejak Perang Dunia Kedua, dan gak heran sih kalau misalnya pelanggan-pelanggan mereka itu, klien-kliennya itu istri-istrinya pejabat yang pada pengen pesen baju ke mereka gitu. Bahkan salah satu sumber tuh ada yang bilang kalau salah satu pelanggan, entah itu pelanggannya Chanel atau pelanggannya Dior, itu adalah salah satu istri dari petinggi Nazi itu. Nah tapi sayangnya walaupun si Christian ini punya koneksi yang mentereng gitu ya, dia nggak berhasil untuk mendapatkan informasi secuil pun tentang keberadaannya Catherine, atau minimal informasi tentang Catherine ini tuh masih hidup atau enggak. Dia sama sekali nggak mendapatkan info apa-apa tentang Catherine. Jadi selama 9 bulan itu usahanya Christian sama sekali nggak membuahkan hasil, dan Catherine tuh kayak hilang aja tuh, kayak kayak asap rokok gitulah istilahnya. Dan pada titik itu Christian itu jadi putus asa, dia tuh udah kayak nggak bisa yakin lagi gitu loh kalau misalnya adiknya itu masih selamat. Dia tuh udah meyakini kalau ya udahlah,
Kalau yang namanya udah masuk ke camp konsentrasi Jerman, adikku tuh di sana pasti disiksa habis-habisan. Catherine pasti ya terserang penyakit atau mungkin dia meninggal gara-gara kebanyakan disiksa dan kerja baksa. Jadi Christian udah kayak yang ya udahlah, aku juga harus mencoba ikhlas karena kemungkinan si Catherine ini bisa pulang dalam keadaan utuh dan selamat itu sangat-sangat kecil. Jadi Christian dari situ tuh dia udah mikir, udah menganggap Catherine ini udah meninggal gitu loh, karena dia udah ngerasa nggak ada harapan sama sekali gitu. Tapi siapa sangka ya, mendekati kedatangan sekutu ke Jerman, Catherine dan para wanita di kamp kerja paksa itu dikirim dalam sebuah pawai yang diberi nama pawai kematian, yang mana mereka tuh harus berjalan kaki dengan jarak sangat jauh. Bahkan siapapun yang mencoba kabur itu tuh langsung dipukulin dan ditembak di tempat. Jadi ya sama aja sih, nggak ada jalan untuk bisa kabur dan selamat. Kalaupun kabur pasti cuma tinggal nama gitu loh. Nah, Catherine ini bahkan berjalan dengan sepatu kayu yang berlumuran darah selama seminggu sebelum pasukan Soviet akhirnya membebaskannya di Dresden pada tanggal 21 April. Catherine akhirnya sampai ke Prancis itu pada 21 Mei 1945 dalam keadaan yang sangat kurus, rambutnya botak, wajahnya pucat, terus tulangnya tuh menonjol semua, tulang pipi apa segala macam. Bahkan Christian yang menjemputnya di stasiun ini sampai nggak mengenali si Catherine, karena dia mikir ini si Catherine bukan ya, walaupun dia merasa kayak ada naluri, oh ya dia kayaknya adik aku deh, tapi secara penampilan apa benar ini Catherine. Tapi Christian pada waktu itu mengesampingkan itu, dia masih bersyukur Catherine ini masih bisa pulang dalam keadaan utuh, selamat, walaupun penampilannya udah berbeda jauh, tapi Christian tetap menerimanya dan akhirnya Catherine dibawa pulang ke apartemennya Christian yang ada di Paris. Nah, sampainya Catherine di situ, beberapa hari kemudian Christian akhirnya mengadakan jamuan makan malam untuk menyambut kepulangannya Catherine. Tapi dalam acara itu Catherine tuh hanya banyak diam, dan bahkan dia itu dibilang sama salah satu penulis biografinya Christian Dior, dia itu mengatakan bahwa Catherine pada saat itu terlalu sakit untuk menelan makanannya. Dan semenjak kepulangannya Catherine ini nggak pernah sekalipun mau menceritakan apapun yang dialaminya selama ada di camp konsentrasi itu. Dia biasa aja, dia udah nggak mau mengingat-ingat lagi, dia berusaha melupakannya, dan anggota keluarganya Dior juga ya udahlah, nggak ada yang nanya-nanya Catherine soal itu, karena mungkin mereka paham dan mungkin mereka tahu kalau mereka nanyain itu ke Catherine itu sama aja buka luka lama, dan Catherine harus mengingat peristiwa-peristiwa nggak enak yang sebenarnya pengen dilupain sama si Catherine gitu. Dia itu hanya mau cerita saat harus memberikan kesaksian di pengadilan Rue de la Pompe Gestapo pada November 1952. Nah, kesaksian Catherine ini tuh penting untuk bisa mengidentifikasikan Theodore Leclerc sebagai salah satu penyiksanya selama masa penahanan. Nah, saat persidangan Catherine ini sempat dicemooh sama pengacaranya Theodore, dan dia bilang, si pengacaranya Theodore ini bilang kalau Catherine itu sudah salah mengidentifikasikan Theodore sebagai penyiksanya. Nah, Catherine ini bilang kalau wajahnya Theodore itu harusnya 10 tahun lebih tua dan harusnya merupakan pria asal Perancis. Tapi Theodore yang datang ke persidangan ternyata adalah pria Iran berusia 10 tahun lebih muda dibandingkan Theodore yang asli. Tapi aku nggak menemukan data gimana keputusan hakim tentang persidangan Theodore dan Catherine ini, dan gimana respon Catherine waktu dipojokkan sama pengacaranya si Theodore. Nah, dari 12 orang Prancis yang jadi anggota Gestapo, itu ada 8 orang yang divonis hukuman mati, tapi yang dieksekusi mati hanya 3 orang. Nah, 3 orang lainnya tuh dihukum kerja paksa seumur hidup, sementara seorang wanita penyiksa itu dihukum 20 tahun. Dan perwira SS Jerman yang mengawasi penyiksaan di Rue de la Pompe itu cuma dijatuhi hukuman 5 tahun. Sementara asistennya yang seorang Jerman itu cuma dihukum 3 tahun. Ya, memang gak adil. Nah, pasca selamat dari kamp konsentrasi Nazi,
Catherine ini mengalami PTSD, insomnia, sering mengalami mimpi buruk, dan dia ini bakal marah-marah dan apa ya istilahnya, menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan kalau misalnya dia tuh nggak sengaja lihat semua hal atau nggak sengaja lihat atau nggak sengaja dengar semua hal tentang Jerman. Jadi kalau misalnya dia lagi jalan ke suatu tempat umum gitu ya, terus dia nggak sengaja ngelihat mobil berplat Jerman atau bermerek Jerman, dia tuh bakal langsung marah dan istilahnya tuh emosinya nggak stabil gitu loh kalau misalnya dia dengerin atau lihat sesuatu tentang Jerman. Dia benci banget segala sesuatu tentang Jerman. Nah, dia akhirnya nggak mau berlama-lama tinggal di Paris dan memutuskan untuk tinggal di Provence, di rumah lamanya yang dulu. Nah, di Provence dia itu tinggal sama Marthe pembantunya dan juga Hervé. Nah, di sana dia tuh memilih untuk mengurus perkebunan bunga, yang mana itu juga salah satu hobinya si Catherine, berkebun dan merawat bunga-bunga, yang mana akhirnya dia itu mendapatkan lisensi untuk menjual bunga potong di pasar pada musim gugur tahun 1945. Nah, Catherine ini juga memasok mawar-mawar yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan parfumnya Dior. Nah, waktu itu tuh Christian tuh lagi mikir nama parfumnya yang cocok itu apa. Nah, ketika tiba-tiba si Catherine ini datang ke apartemennya. Nah, terus salah satu temannya Christian tuh nunjuk ke Catherine sambil bilang, itu dia Miss Dior. Nah, dari sana si Christian ini memutuskan untuk menamai parfum mawarnya yang terkenal itu dengan nama apa? Miss Dior. Dan sampai sekarang parfum beraroma mawar Miss Dior itu masih digandrungi sama penggemar-penggemar Dior. Nah, pada tahun 1957, Christian ini meninggal di usia 52 tahun. Nah, sehingga Catherine melepas bisnis bunga potongnya, lalu bersama Hervé tinggal secara permanen di pedesaan. Nah, Hervé lalu menyusul meninggal pada 1989, di mana Catherine tetap melanjutkan hidup dengan bekerja mengurus bunga-bunganya, sambil sesekali membantu mengurus bisnis kakaknya dengan jabatan sebagai Presiden Kehormatan Musik Christian Dior. Setelah ia meresmikan Musik Christian Dior yang berlokasi di rumah lamanya yaitu di Grenville pada tahun 1997. Nah, sebelumnya pada tahun 1994 Catherine ini menerima penghargaan Legiun Kehormatan, yang mana penghargaan ini adalah penghargaan tertinggi di Prancis. Nah, sementara di Inggris dia itu dihadiahkan medali raja atas keberaniannya dalam perjuangan kebebasan, dan dari Polandia Catherine menerima penghargaan Salib Keberanian. Nah, Catherine meninggal di usia 90 tahun pada 28 Juni 2008, dan saat menghadiri acara peringatan bagi anggota perlawanan Prancis, Catherine ini sempat berkata, atau mungkin dia sempat berpidato sedikit ya, dan Catherine ini berkata Aime la vie, yang artinya cintai kehidupan. Jadi itu bagaimana perjalanannya Catherine Dior dari dia sebagai gadis pejuang dalam organisasi perlawanan untuk melawan pendudukan Jerman di Prancis, sampai akhirnya dia kena tangkap sama pasukan Gestapo, dia dibawa ke kamp konsentrasi, dan bagaimana dia melanjutkan hidup setelah melalui peristiwa yang tidak mengenakan. Jadi itu video hari ini, semoga kalian suka, dan I'll see you guys on my next video. Bye bye.